Alhamdulillah, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Baik, di segmen sebelumnya Ibu Ade bertanya kepada Ustadz Abi tentang perilaku atau sikap yang diambil oleh bibinya yang sebenarnya secara keimanannya baik lah ya, ibadahnya bagus, hubungan sesama manusia sama tetangga juga bagus, cuma kok untuk diri sendiri terkadang kurang perhatian, pelit, bisa dibilang gitu, pelit katanya ya. Makannya juga mie instan sama telur, terus juga ya nggak terlihat makan mewah lah, nggak pernah lihat makanan enak gitu ya. Pakai bajunya juga pakaian yang seadanya, bisa dibilang nggak layak lah untuk bibinya lah, padahal masih bisa pakaian yang lebih pantas dan lebih bagus ya. Tapi bibinya mengatakan, buat apa sih saya ingin juhud, gak mau terlihat berlebihan ya, dan yang penting bisa bersedekah. Nah, sikap yang diambil oleh bibinya ini bagaimana Islam memandangnya, dan Abi bagaimana menjawabnya? Silakan Abi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an. Bu Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, Masya Allah, sebagaimana kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu nggak pernah ngelihat fisik kita, nggak pernah melihat pakaian kita, nggak pernah ngelihat apa yang kita pakai, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dari hati dan perbuatan kita. Maka saat ketika ada seorang dari saudara ibu yang memang husnuzonnya kita, beliau betul-betul juhud, beliau betul-betul qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan sebagian dari rezeki itu hanyalah milik orang lain yang dia harus keluarkan di jalan Allah. Maka kalau lihatnya demikian, insya Allah ini jadi teladan buat kita semua. Amin ya robbal, amin ya robbal. Betapapun mungkin dilihat orang biasa aja, sederhana, enggak hedon, enggak mewah, enggak menampakkan wah, tapi ketika memang dibangun dengan kewaroan, tidak ada kesombongan, tidak ada ingin merasa apalah itu, tapi ketika dibangun dengan kewaroan dalam dirinya, maka itu mendatangkan cinta Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi buat apa kalau ujungnya ketika dia pakaiannya bagus-bagus, makanannya mewah-mewah, tapi ternyata ada hati yang kotor di dalamnya. Dia pengen akhirnya ada kesombongan, merasa lebih, merasa akhirnya merusak imannya, merasa akhirnya mengotori daripada hati dan batinnya, maka itu semua menjadi sesuatu hal yang rugi. Betul apa betul? Betul-betul. Maka kita harus seperti apa? Kita harus menjadi orang yang tentunya ketika pun kita bersolek, ketika pun pakaian indah, ketika pun kita membahagiakan diri kita, yang terpenting hatinya harus baik. Biar pakaiannya bagus, hatinya tetap tidak sombong. Gelangnya banyak tapi nggak pengen dipuji Ini kalau manggil temennya, korenceng, tuti, kerenceng. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Bu, akan menjadi rugi. Siapa mereka? Orang yang ketika dia hanya pamer harta, pamer seolah punya, pamer seolah pengen dianggap mewah, pamer seolah pengen dipuji orang. Mohon maaf kalau ibu punya semuanya tapi hanya pengen diharapkan pujian orang lain, semua itu nggak ada apa-apanya di mata Allah.
Sehingga mudah-mudahan sifat juhud yang ada dalam diri kita, sifat qanaah yang ada dalam diri kita, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ini menjadikan bersihnya hati kita. Amin. Sehingga ketika hati bersih, insya Allah amal-amalnya pun akan bersih. Amin ya robbal alamin. Baik Pak Ustadz, mohon maaf saya sedikit bertanya. Kalau niatnya adalah untuk mensyukuri nikmat atau rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita mau membeli sesuatu yang terbaik untuk diri kita, itu kan juga diperbolehkan Pak Ustadz ya? Boleh. Yang terpenting tata niatnya. Ketika pun pengen memantaskan diri kita dengan pakaian yang baik, tapi hatinya tidak pernah sombong dan tidak pernah pengen dipuji orang lain. Insya Allah selamat. Bahaya kalau kita dapat pujian tuh bahaya. Ngeri ya. Ngeri dengan sebuah pujian, bisa juga pujian nanti malah menjatuhkan kita. Bang. Baik, oke. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Ade ya. Jawaban dari Ustadz Abi. Sama-sama Ibu. Tepuk tangan buat Ibu Ade. Ya. Karena tadi tausiah dari Ustadz Abi bahwa memang harta bukanlah segalanya, ya. Dan keluarga yang baik adalah keluarga yang harta terindah dalam hidup ini ya. Bagaimana menjaga supaya keluarga kita tetap utuh ya, bukan dilihat dari hartanya. Dan sekali lagi memang harta yang baik adalah harta yang dibelanjakan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sedekahkan ya, di zakatnya juga jangan lupa, itulah harta yang terbaik juga ya. Supaya Allah berkah, bukan banyaknya, bukan sedikitnya. Kalau sedikit tapi berkah itu juga menjadi kebaikan dalam hidup kita Pak Ustadz. Banyak tapi gak berkah juga jadi malapetaka dalam hidup kita. Baik, terima kasih Ustadz untuk tausiahnya, dan semoga ada keberkahan dalam acara hari ini, dan mohon doanya Ustadz biar apa yang Ustadz sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apa yang menjadi hajat, doa dan keinginan melalui doanya Ustadz dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Silakan Ustaz. Baik para jamaah sekalian dan pemirsa Jalan Dakwah BTV dimanapun berada, mari sama-sama di penghujung kajian ini kita berdoa kepada Allah agar mudah-mudahan dari harta yang Allah titipkan membawa keberkahan dunia kita dan menyelamatkan akhirat kita semua. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih banyak ya Allah, Kau mengaruniakan kepada kami anugerah yang tidak terhingga ya Allah. Daripada anugerah rezeki ya Allah, anugerah kesehatan ya Allah, anugerah daripada keberkahan ilmu ya Allah, anugerah daripada keluangan waktu ya Allah, terlebih juga anugerah Kau karuniakan kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan kami menjadi orang yang terus bersyukur ya Allah dari setiap nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah. Dan moga-moga kami terus menjadi orang yang bersabar ya Allah terhadap apapun segala kesulitan yang Kau hadapkan dalam hidup kami ya Allah. Berikan ya Allah setiap apapun yang Kau menjadikan baik untuk kami ya Allah, sehingga itu menjadi kebaikan buat akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa kami semua ya Allah. Silahkan sebut doanya masing-masing Ibu, biar banyak rezeki, berkah rezekinya, bermanfaat bagi kita semua, dan rezeki kita mampu bermanfaat bagi orang banyak. Doakan orang yang ada di samping kanan kita, doakan biar rezekinya banyak. Boleh jadi saat kita mendoakan orang lain, disitulah Allah mengabulkan doa kita. Doakan orang sebelah kiri kita biar sehat, panjang umur, berkah rezeki, bisa haji, bisa umroh. Ikutin saya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman dan berpelukan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz untuk doa dan tausiahnya. Ya, baik. Dan sekali lagi terima kasih untuk jamaah yang sudah hadir di Masjid Al Khairiyah di Menara Syariah. Terima kasih untuk DKM Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan terima kasih juga pemirsa setia BTV yang telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa follow akun media sosial kami di @btv_id_official dan juga di @jalandakwah_btv_official. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM dan insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan jika Anda ingin menyaksikan secara langsung program Jalan Dakwah, silakan hadir ke Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2 atau silakan hubungi akun media sosial kami ya. Dan terima kasih, jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi tentunya hanya di BTV dan insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu